Pemirsa, selain orang dewasa, anak-anak dan remaja juga dapat mengalami gangguan psikologis. Pubertas adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan ketidakstabilan emosi. Selain itu, gangguan mental pada anak-anak dan remaja digambarkan sebagai perubahan signifikan dalam cara berperilaku dan mengatur emosi. Berikut 5 jenis gangguan mental pada anak dan remaja. Pertama, ialah gangguan kecemasan. Gangguan ini merupakan gangguan psikologi yang umum dialami oleh anak-anak, yang dapat menyebabkan perasaan takut, khawatir, hingga cemas yang terus-menerus. Pemirsa, gangguan kecemasan pada anak-anak ini, jika dibiarkan, kemampuan anak untuk belajar, bermain, dan bergaul dengan teman-temannya dapat menjadi masalah. Kedua, gangguan spektrum autis. Gangguan psikologi pada anak ini memiliki kondisi neurologis yang biasanya terjadi pada anak-anak sebelum usia 3 tahun. Tingkat keparahan kondisi bervariasi, tetapi biasanya dapat menyebabkan anak-anak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Ketiga, gangguan makan. Gangguan makan ini dapat terjadi pada anak-anak dan remaja. Kondisi ini disebabkan oleh masalah pikiran yang berkaitan dengan berat badan, bahkan dapat menyebabkan kebiasaan makan dan diet yang tidak aman. Adapun jenis gangguan makan seperti anoreksi nervos, bulimia nervosa, dan gangguan makan berlebihan dapat mengganggu kesehatan pengidapnya. Gangguan psikologi ini juga dapat mengakibatkan disfungsi emosional dan sosial, hingga komplikasi yang mengancam nyawa. Jenis gangguan mental pada anak dan remaja selanjutnya ialah depresi dan gangguan mood. Depresi juga termasuk gangguan mental yang sering terjadi pada anak-anak dan remaja. Hal ini ditandai dengan perasaan yang sedih yang tidak ada henti-hentinya, disertai dengan penurunan minat pada sesuatu yang disenangi. Tahukah Anda pemirsa, kecerdasan dan kemampuan sosial seorang anak dapat dipengaruhi oleh kondisi ini. Terakhir ialah skizofrenia. Antara remaja dan orang di usia 20 tahun juga rentan terhadap gangguan persepsi dan pikiran ini. Kondisi ini dapat menyebabkan psikosis, yaitu kesulitan untuk membedakan antara realitas dan hayalan. Hal-hal seperti halusinasi, delusi, dan perilaku pemikiran yang tidak wajar merupakan gejala skizofrenia. Nah, pemirsa, kita masih melanjutkan diskusi kita mengenai fakta atau mitos yang tadi, dokter. Pelaku perundungan melakukan perundungan karena ia memiliki gangguan kepribadian narsistik. Itu fakta atau mitos, dokter? Kalau itu mitos ya. Mitos. Iya, jadi nggak semua. Kalau gangguan kepribadian itu merupakan perilaku atau kepribadian yang menetap dan mengganggu fungsi sehari-hari, ganggu hubungan dia sama orang lain, dan dia didiagnosis biasanya di dewasa muda, di usia 18 tahun baru bisa didiagnosis. Dan untuk memenuhi kriteria diagnosis gangguan kepribadian narsisistik itu perlu ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi dan didiagnosisnya oleh profesional. Soalnya sekarang agak cukup sering ya orang gampang gitu bilang NPD gitu. Ya, self claim gitu ya, tanpa ke dokter. Bisa orang lain ngeklaim orang lain sih, jangan self claim. Terus jadi kalau yang melakukan bully itu kan biasanya di sekolah sudah banyak yang melakukan dengan anak usia sekolah ya. Yang udah gede sebenarnya juga banyak gitu. Dan itu bisa jadi yang ada gangguan kepribadian narsisistik membuli orang lain bisa, tapi itu kedua hal yang berbeda gitu. Nggak selalu ada gangguan kepribadian karena memang ya dari usia remaja itu memang belum didiagnosis biasanya gangguan kepribadian itu. Gitu. Oh, oke. Nah, dok, ini perilaku bullying itu sebenarnya bisa diobati atau dihentikan nggak sih, dok? Sebenarnya semua perilaku itu bisa berubah kalau orangnya mau. Tapi kalau misalnya di usia anak itu tentunya perlu dukungan ya dari orang tua, dari guru, dari lingkungan sekitarnya. Itu sebelum 18 tahun. Kenapa gangguan kepribadian itu dibilangnya di 18? Karena sebelum itu kan kepribadian itu masih berkembang gitu. Jadi anak di usia itu merupakan usia-usia yang krusial untuk kita bantu sebenarnya. Dan biasanya juga masih mencontoh orang dewasa ya, masih mencontoh sekelilingnya gitu ya, dok. Dan untuk mencari identitas kan di usia segitu. Oke, nah tapi dok, apakah perilaku bullying ini untuk pelaku ya, dia tuh sadar nggak sih dia tuh sebenarnya melakukan bullying gitu? Mungkin ada yang sadar, ada yang enggak ya. Ada yang dia secara sengaja melakukan itu, planning gitu, dia merencanakan untuk melakukan itu. Ada mungkin yang memang empatinya kurang, terus dia mengatakan sesuatu yang nggak enak buat temennya, dia nggak sadar, itu bisa juga gitu. Jadi bisa keduanya. Iya. Oh, oke. Nah, dok, ini ada beberapa pertanyaan nih yang sudah ditanyakan oleh teman-teman Hidup Sehat di Instagram. Kita akan lihat ya, dok.
dokter bisa menjawab pertanyaan ini, tapi akan aku bacakan satu persatu. Yang pertama ada dari Fadil_real. Dok, izin bertanya, apakah seseorang yang melakukan perundungan itu kecerdasan emosionalnya terganggu? Kalau memang betul, bagaimana cara mengatasinya, dok? Mengingat semakin banyak kasus dua perundungan akhir-akhir ini yang mengerikan. Lalu ada dari Yopano_, dok, izin bertanya, apakah hubungan antara pengalaman traumatis masa kecil dan masalah yang dipendam kecenderungan seseorang menjadi pelaku perundungan. Lalu yang terakhir ada dari Razaan.740. Assalamualaikum dok, izin bertanya, ini saya waktu SD sering dibully terus dari kelas 1 sampai 6 setiap hari. Dibully terus sampai saya mau bunuh diri, sampai sekarang bully itu masih keingat. Sampai sekarang apakah dampak bagi kesehatan mental saya, dok? Mohon dijelaskan. Silakan dokter. Oke, jadi untuk yang pertanyaan pertama, apakah kecerdasannya emosionalnya terganggu? Ini mungkin kaitannya sama empati ya. Memang kalau empatinya kurang itu merupakan faktor resiko dari melakukan bullying. Tapi memang nggak satu-satunya itu. Kalau empatinya kurang pasti bullying, atau kalau dia membuli ya mungkin sebagian besar memang empatinya kurang ya. Cara mengatasinya untuk pencegahannya, pendidikan empati seharusnya ditanamkan sejak kecil oleh keluarga, oleh guru. Mungkin di sekolah kalau saya boleh saran ditambahkan pendidikan mengenai empati dan misalnya regulasi emosi juga gitu. Terus kalau sudah terjadi ya tentunya dari orang tua, dari sekolah, dari guru, semua harus membina anak ini, dan perlu ada konsekuensi yang jelas dan peraturan yang jelas di sekolah ya untuk mencegah hal ini terjadi kembali. Kemudian tadi yang pertanyaan apakah trauma masa kecil bisa menimbulkan dia jadi bully, itu bisa ya. Mungkin kita trauma itu kan luas, biasanya yang tadi saya sebutkan kekerasan di masa kecil, orang tua yang keras terhadap anaknya itu merupakan faktor resiko menjadi bully. Dan yang terakhir, kalau sebagai korban ya mengalami gejala-gejala yang tadi disebutkan, itu saya sangat sarankan untuk segera berobat ke profesional, bisa ke puskesmas, nanti minta dirujuk ke psikiater, karena memang pelaku bullying dan korban bullying itu beresiko ke depannya untuk mengalami masalah psikiatri, gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan lain-lain. Jadi saya sarankan segera berobat ya. Oke, thank you dokter untuk masukannya. Nah, dokter, ada fakta atau mitos nih ya. Pelaku perundungan memiliki gangguan kejiwaan dengan karakteristik sering marah, terus memiliki sifat yang kasar. Tapi jangan dijawab terlebih dahulu, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, usai jeda kita akan kembali hadir untuk Anda.